Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas B semester 5, Fakultas Hukum, ingin menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Anggota kami, yang pertama, Sukmas Marandani Ramelan, yang kedua, Atia Durotul Hikmalanihu, yang ketiga, Ferli Rajak. Baik, materi pertama yaitu pengertian AMDAL. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 199, AMDAL disebut kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan usaha atau kegiatan yang direncanakan pada sebuah lingkungan hidup. AMDAL juga merupakan suatu analisis dalam beragam faktor. Kemudian materi kedua tujuan AMDAL, yaitu untuk menjaga lingkungan dari sebuah operasi proyek pada kegiatan industri atau kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya suatu lingkungan. Tujuan AMDAL ialah PIL atau penyajian informasi lingkungan. Yang kedua KA, kerangka acuan. Yang ketiga ANDAL, analisis dampak lingkungan. Yang keempat RPL, rencana pemantauan lingkungan. Dan yang kelima yaitu RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Selanjutnya materi ketiga, manfaat AMDAL. Yang pertama, manfaat AMDAL untuk pemerintah ialah yang pertama, dapat membantu di dalam suatu proses yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi di lingkungan. Dan kedua, AMDAL dapat membantu mewujudkan suatu pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Berikut yang kedua, manfaat AMDAL untuk pemrakarsa atau pelaksanaan usaha. Ialah, pertama, dapat membantu mewujudkan sebuah usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan juga aman. Dan kedua, dapat dijadikan sebuah referensi dalam pengajuan kredit atau pengajuan usaha, misalnya pengajuan ke bank. Dan yang terakhir, manfaat AMDAL bagi masyarakat ialah pertama, dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sekitar tentang dampak dan sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan. Dan kedua, masyarakat dibolehkan terlibat di dalam proses pengambilan suatu keputusan yang nantinya akan berpengaruh pada lingkungan. Kemudian, materi terakhir, prosedur AMDAL. Yang pertama, proses penapisan atau screening atau wajib AMDAL ialah suatu proses untuk menentukan apakah rencana kegiatan ini wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan ini biasanya dilakukan dengan sistem penapisan hanya satu kali. Yang kedua, proses pengumuman ialah segala rencana kegiatan yang dilakukan dan diwajibkan untuk membuat AMDAL. Maka wajib mengumumkan segala rencana kegiatan masyarakat dari sebelum Pemarkarsa melakukan penyusunan AMDAL. Ketiga, proses perlingkupan atau scaping ialah proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan suatu kegiatan. Tujuan dari perlingkupan untuk menetapkan suatu batas wilayah studi dan menetapkan tingkat kedalaman studi. Keempat, penyusunan dan penilaian KANDAL ialah jika KANDAL selesai disusun, maka Permakarsar pun mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan yang ada, lama waktu maksimal penilaian 75 hari. Dan yang terakhir yang kelima, penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL ialah dilakukan dengan mengacu kepada KANDAL yang telah disepakati bersama. Hal itu dapat dilihat dari hasil penilaian Komisi AMDAL. Berdasarkan peraturan yang berlaku, lamanya waktu penilaian AMDAL ialah 75 hari. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.